Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rasendria Baris Paik, NIM 21032111000006 dari Agribisnis B. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai analisis finansial, risiko, kemitraan, dan juga perencanaan usaha tani kacang tanah pada studi kasus di Desa Kelean, Kabupaten Bangkalan. Yang pertama ada latar belakang kacang tanah atau Arisis hippogaya merupakan salah satu komoditas pertanian penting di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Pertanian kacang tanah memiliki peran ekonomi yang signifikan bagi masyarakat setempat dan juga berpotensi sebagai sumber pendapatan utama bagi petani. Dalam rangka memahami kondisi usaha tani komoditas kacang tanah di Kabupaten Bangkalan, dilakukan sebuah mini riset untuk menggali informasi terkait praktik budidaya, teknologi yang digunakan, faktor-faktor produksi, keterlibatan petani, potensi kendala yang dihadapi, dan juga bertujuan untuk memberikan gambaran umum tentang kegiatan usaha tani komoditas kacang tanah di Kabupaten Bangkalan. Selanjutnya ada gambaran umum untuk luas tanam. Data terbaru atau informasi terperinci mengenai luas tanam spesifik di Kabupaten Bangkalan pada tahun 2018 adalah sebesar 126.182 hektar. Untuk luas lahan kering sendiri, lahan pertanian tanah kering di Kabupaten Bangkalan mencapai sekitar 96.642 hektar. Untuk praktik budidaya sendiri, petani di Kabupaten Bangkalan umumnya menerapkan metode budidaya konvensional dalam usaha tani kacang tanah. Praktik budidaya meliputi persiapan lahan, pemilihan varietas kacang tanah, penanaman benih, pemupukan, pengairan, pengendalian hama dan penyakit, serta panen dan pasca panen. Untuk permasalahan yang dihadapi, yang pertama ada pengelolaan lahan dan pengairan yang belum optimal, yang kedua kurangnya akses terhadap teknologi dan juga informasi pertanian yang modern, dan yang terakhir ada rendahnya pendapatan dan juga kesejahteraan petani. Untuk potensi pengembangan sendiri, yang pertama ada kondisi geografi dan juga iklim yang mendukung pertumbuhan tanaman kacang tanah. Yang kedua ada potensi untuk meningkatkan kualitas dan juga produktivitas melalui peningkatan praktik budidaya dan juga pengelolaan. Dan yang terakhir ada dukungan pemerintah daerah dan lembaga terkait dalam pengembangan pertanian. Selanjutnya ada identitas responden. Nah, untuk responden sendiri, eh, saya mengambil 3 responden atau 3 petani. Nah, untuk tabel yang pertama di sini ada tingkat pendidikan akhir. Untuk SMP atau SLTP itu ada 2 orang dengan presentasi 75%. Untuk SMA atau SLTA itu ada 1 orang dengan presentasi 25%. Dan tabel kedua di sini ada usia dari petani atau responden. Yang pertama 41 sampai 50 tahun itu ada 1 orang dengan presentasi 33,3%. Untuk 51 sampai 60 tahun itu ada 1 responden atau petani dengan persentase 33,3%. Untuk umur 61 sampai 70 itu ada 1 petani atau 1 responden dengan persentase 33,3%. Selanjutnya beralih ke tabel ketiga. Di sini tabel ketiga ada luas lahan dalam meter persegi. Itu 100 sampai 300 meter persegi itu jumlahnya 1 orang dengan persentase 33,3%. Yang kedua ada 300 sampai 500 meter persegi itu ada 1 orang dengan persentase 33,3%. Dan yang ketiga 500 sampai 700 meter persegi itu ada 1 orang dengan persentase 33,3%. Selanjutnya tabel yang terakhir atau tabel yang keempat adalah status kepemilikan lahan. Untuk status kepemilikan lahan sendiri itu milik sendiri dengan jumlah 3 orang atau 3 responden dengan persentase 100%. Nah, selanjutnya ada analisis kelayakan finansial. Untuk tabel yang pertama atau petani pertama ini, menurut hasil perhitungan di atas, diketahui bahwa nilai RC-nya itu 1,55 atau lebih besar daripada 1, yang mengartikan bahwasanya usaha tani kacang tanah petani satu ini layak untuk dikembangkan. Dan juga nilai BEP rupiah sebesar 3.852 per kilo menunjukkan bahwa untuk mencapai titik impas atau tidak menghasilkan laba atau rugi, bisnis tersebut perlu menjual produknya dengan harga sebesar 3.852 rupiah per kilogram.
Untuk BEP kuantitas sendiri sebesar 128,41 kilo, menunjukkan bahwa bisnis tersebut perlu menghasilkan dan menjual sebanyak 128,41 kilogram produk untuk mencapai titik impas atau tidak menghasilkan laba atau rugi. Nah, di sini ada tabel kedua atau petani 2. Menurut hasil perhitungan diketahui bahwa nilai RC-nya itu 1,65 atau lebih besar daripada 1, yang mengartikan bahwasanya usaha tani kacang tanah petani 2 layak untuk dikembangkan. Nilai BEP rupiah sebesar 3.634 per kilo menunjukkan bahwa untuk mencapai titik impas atau tidak menghasilkan laba atau rugi, bisnis tersebut perlu menjual produknya dengan harga sebesar Rp3.634 per kilo. Untuk BP kuantitas sendiri sebesar 212 kilo, menunjukkan bahwa bisnis tersebut perlu menghasilkan dan menjual sebanyak 212 kilogram untuk produknya untuk mencapai titik impas atau tidak menghasilkan laba atau rugi. Dan yang terakhir untuk petani ketiga diketahui bahwa nilai RC-nya itu 1,87, lebih besar daripada 1, yang mengartikan bahwasanya usaha tani kacang tanah petani 3 layak untuk dikembangkan. Nilai BP rupiah sebesar 3.204 per kilogram menunjukkan bahwa untuk mencapai titik impas atau tidak menghasilkan laba atau rugi, bisnis tersebut perlu menjual produknya dengan harga sebesar Rp3.204 per kilogram. Untuk BEP kuantitasnya sendiri sebesar 227 kilogram menunjukkan bahwa bisnis tersebut perlu menghasilkan dan menjual sebanyak 227 kilogram produk untuk mencapai titik impas atau tidak menghasilkan laba atau rugi. Yang selanjutnya ada proses usaha tani. Yang pertama ada persiapan lahan. Nah, untuk persiapan lahan sendiri, petani itu melakukan pembersihan lahan dari gulma dan juga sampah lain, serta melakukan penggemburan tanah agar siap untuk dilakukan penanaman. Yang kedua adalah pemilihan varietas. Nah, di sini petani itu memilih varietas bibit yang akan digunakan. Biasanya petani di Kabupaten Bangkalan itu menggunakan varietas kacang tanah lokal seperti itu. Selanjutnya adalah proses penanaman, di mana petani melakukan penanaman benih atau biji secara langsung ke dalam tanah. Nah, untuk penanaman sendiri ini diberikan jarak antar benihnya dan juga dibentuk baris-baris seperti itu. Selanjutnya pemeliharaan tanaman. Setelah melakukan penanaman, petani ini melakukan pemeliharaan tanaman dengan cara memberikan air yang cukup, memberikan pupuk, dan juga mengendalikan hama dan juga penyakit. Selanjutnya ada panen. Nah, panen sendiri itu petani melakukan pengambilan hasil produksinya atau hasil panennya tersebut. Selanjutnya ada pengeringan dan pembersihan. Nah, di sini petani melakukan pembersihan terlebih dahulu, dan jadi kacang tanah tersebut dicuci terlebih dahulu, kemudian dilakukan pengeringan. Dan yang terakhir ada penyimpanan juga pemasaran, di mana setelah dikeringkan, kacang tersebut disimpan dalam wadah atau kantong yang aman dan kering. Dan juga setelah itu baru petani akan melakukan pemasaran atau penjualan keluar seperti itu. Selanjutnya ada cara petani membiayai usaha taninya. Untuk cara yang pertama adalah menggunakan modal sendiri. Jadi petani itu menggunakan modal sendiri untuk melakukan budidaya kacang tanah. Yang kedua ada pinjaman dari lembaga keuangan. Nah, biasanya pinjaman dari lembaga keuangan ini seperti bank atau operasi. Nah, mereka ini melakukan peminjaman seperti modal usaha, investasi, peralatan, atau infrastruktur agar petani itu lebih mudah dalam mendapatkan modal. Kemudian ada program pemerintah. Untuk program pemerintah sendiri, petani dapat mengikuti program tersebut sehingga akan mendapatkan pendanaan khusus dari pemerintah atau mendapatkan kredit usaha rakyat atau KUR atau KUR. Kemudian ada kemitraan dengan perusahaan. Nah, dengan melakukan kemitraan dengan perusahaan ini, perusahaan akan menyediakan modal dan juga peralatan yang lain-lain yang diperlukan petani, sehingga petani hanya perlu untuk melakukan budidayanya saja, seperti itu.
Selanjutnya ada kendala dan juga strategi. Untuk kendala yang pertama adalah kendala finansial. Nah, untuk strateginya dalam menghadapi kendala finansial sendiri itu yang pertama mencari informasi tentang program pinjaman atau subsidi yang disediakan oleh pemerintah atau lembaga keuangan. Bisa juga menjalin kemitraan dengan perusahaan atau kelompok yang dapat memberikan pinjaman modal. Dan yang ketiga menggunakan skema kredit mikro atau crowdfunding untuk memperoleh modal usaha yang lebih kecil namun fleksibel. Yang kedua ada pengetahuan dan keterampilan yang terbatas. Nah, untuk menghadapi uh, kendala tersebut, bisa mengikuti pelatihan atau workshop yang diselenggarakan oleh lembaga pertanian, bisa membentuk kelompok atau koperasi untuk berbagi ilmu dan juga pengalaman antar petani. Dan yang ketiga, menggunakan sumber daya online seperti video tutorial, forum diskusi, atau platform pembelajaran digital. Untuk risiko yang ketiga ada risiko cuaca dan juga perubahan iklim. Untuk mengatasi risiko tersebut atau kendala tersebut, bisa memantau perakiraan cuaca secara teratur dan mengambil tindakan pencegahan atau penyesuaian yang diperlukan, serta menerapkan praktik budidaya yang sesuai dengan kondisi setempat, seperti penggunaan varietas tahan cuaca buruk atau teknik pengairan yang efisien. Dan yang terakhir atau yang keempat yaitu serangan hama dan juga penyakit. Untuk kendala ini bisa menerapkan strategi yang pertama, menerapkan praktik manajemen terpadu hama dan penyakit, termasuk pemantauan rutin tanaman dan penggunaan metode pengendalian terpadu, seperti penggunaan varietas tahan penyakit, penggunaan pestisida yang tepat, dan juga penggunaan agen pengendali hayati jika diperlukan. Selanjutnya ada meningkatkan sanitasi dan kebersihan lahan untuk mengurangi risiko potensi penyebaran penyakit, serta mencari informasi dan bimbingan dari lembaga pertanian, petugas penyuluhan pertanian, atau konsultan pertanian untuk mengatasi masalah hama dan juga penyakit secara efektif. Selanjutnya ada identifikasi risiko. Untuk risiko yang pertama ada risiko iklim, di mana biasanya adanya curah hujan yang tidak terduga, suhu ekstrim, atau kekeringan yang dapat mempengaruhi pertumbuhan serta panen hasil kacang tanah seperti itu. Yang kedua ada resiko penyakit dan hama, di mana biasanya tuh ada penyakit seperti layu fusarium atau serangan hama seperti kutu daun atau belalang yang dapat merusak tanaman. Selanjutnya ada resiko pemupukan dan juga penyiraman, di mana apabila pemupukannya tidak berlebihan atau kurang, serta penyiraman yang tidak tepat dapat mengganggu pertumbuhan dari tanaman kacang tanah tersebut. Yang keempat ada resiko pasar, di mana biasanya ada perubahan harga pasar, fluktuasi permintaan, atau persaingan yang ketat dapat mempengaruhi penjualan dan juga harga jual pasar. Yang kelima ada risiko keuangan, di mana ketersediaan modal, biaya produksi yang tinggi, atau kesulitan dalam mengakses pinjaman dapat menjadi risiko keuangan dalam usaha tani kacang tanah. Dan yang terakhir ada risiko kebijakan, di mana perubahan kebijakan pemerintah seperti perubahan regulasi pertanian atau subsidi pupuk dapat mempengaruhi kondisi usaha tani kacang tanah. Selanjutnya, cara mengatasi risiko-risiko tersebut. Yang pertama adalah diversifikasi produksi, atau petani kacang dapat mempertimbangkan diversifikasi produksi dengan menanam tanaman atau komoditas lain selain kacang tanah. Dengan demikian dapat meminimalisir risiko rugi total. Yang kedua ada pemilihan varietas tahan penyakit, di mana petani memilih varietas yang tahan terhadap penyakit sehingga akan mengurangi risiko gagal panen. Yang ketiga adalah penerapan praktik budidaya yang baik. Eh, ini dilakukan untuk mengurangi risiko, termasuk pengendalian hama, penyakit, penggunaan pupuk yang tepat, serta penyiraman yang tetap. Penyiraman yang tepat akan mengurangi risiko gagal panen juga. Yang keempat ada manajemen air yang efektif. Nah, di sini petani dapat mengurangi risiko kekurangan air dengan melakukan pengelolaan air dengan baik melalui penggunaan teknik irigasi yang efisien seperti tetes atau irigasi terkendali. Yang kelima, ada pengendalian hama dan juga penyakit, di mana petani
perlu menerapkan strategi penilaian hama dan penyakit yang efektif. Ini melibatkan pengamatan rutin tanaman, penggunaan metode pengendalian terpadu seperti penggunaan varietas tahan penyakit, rotasi tanaman, sanitasi, penggunaan pestisida yang aman dan tepat, serta penggunaan agen pengendalian hayati jika diperlukan. Dan yang terakhir atau penanganan pasca panen. Nah, memastikan bahwa teknik penanganan pasca panen yang dilakukan petani itu baik, seperti pengeringan, penyimpanan yang tepat, dan perlindungan terhadap hama penyimpanan dapat membantu mengurangi resiko yang ada. Selanjutnya ada kekurangan dan juga kelebihan dari program asuransi dari pemerintah. Nah, untuk yang pertama adalah kelebihannya terlebih dahulu. Yang pertama adalah aksibilitas yang luas, di mana program asuransi yang disediakan pemerintah ini dapat diakses oleh banyak petani, termasuk petani kacang tanah di Kabupaten Bangkalan. Yang kedua ada pelindungan dari risiko, di mana program asuransi tersebut dapat memberikan perlindungan finansial kepada petani dalam hal kerugian yang disebabkan oleh faktor-faktor yang tidak dapat mereka kendalikan, seperti cuaca buruk, penyakit tanaman, atau bencana alam. Yang ketiga adalah dukungan keberlanjutan usaha tani atau dukungan keberlanjutan bagi petani. Dengan adanya asuransi sendiri, petani kacang tanah dapat merasa lebih aman dan berani mengambil risiko dalam mengembangkan usaha taninya. Selanjutnya ada kekurangan dari program asuransi yang disediakan oleh pemerintah. Yang pertama, cakupan terbatas dalam jenis risiko yang ditanggung. Maksudnya ini cakupan jenis risiko yang ditanggung oleh asuransi tersebut itu tidaklah semua risiko yang ditanggung, jadi terbatas seperti itu. Kemudian yang kedua ada biaya premi, di mana petani harus membayar premi untuk mengikuti program asuransi, dan biaya premi ini bisa menjadi beban finansial tambahan bagi mereka. Yang ketiga ada proses klaim yang rumit, di mana proses klaim dalam program asuransi yang disediakan pemerintah kadang-kadang bisa rumit dan juga memakan waktu yang lama. Yang keempat adalah perlunya adanya evaluasi secara berkala. Nah, hal ini diperlukan untuk menjamin manfaat bagi petani itu selalu menguntungkan bagi petani, sehingga diperlukan evaluasi secara berkala oleh pemerintah. Selanjutnya adalah kerjasama petani. Yang pertama ada koperasi pertanian, di mana koperasi ini dapat berperan sebagai lembaga yang menyediakan akses akses ke input produksi seperti pupuk, benih, pestisida, dan juga modal. Yang kedua adalah kelompok tani, di mana dengan mengikuti kelompok tani atau membentuk kelompok tani ini, petani dapat berbagi pengetahuan dan juga pengalaman terhadap petani-petani lain. Yang ketiga adalah kemitraan dengan perusahaan, di mana petani menjalin kemitraan dengan perusahaan pengelola pakan atau perusahaan agribisnis. Dalam kemitraan ini, perusahaan dapat menyediakan input produksi seperti pupuk, benih, pestisida, dan juga modal. Yang keempat ada program pemerintah, di mana dengan mengikuti program pemerintah, petani bisa mendapatkan subsidi atau bantuan dalam hal input produksi untuk mereka sendiri, seperti itu. Dan yang kelima adalah jaringan pertanian, di mana petani terlibat dalam jaringan pertanian atau asosiasi petani dapat memberikan akses ke informasi, pelatihan, dan juga dukungan dalam hal input produksi. Jaringan pertanian ini hampir sama dengan kelompok tani, seperti itu. Selanjutnya ada rekomendasi perusahaan. Untuk rekomendasi perusahaan yang pertama ada perusahaan pengolahan kacang, di mana memilih perusahaan pengolahan kacang sebagai mitra usaha tani dapat memberikan keuntungan dalam hal jaminan pasar. Jadi nanti petani bisa langsung menjual hasil panennya terhadap perusahaan tersebut dengan harga yang sudah ditentukan sebelumnya atau perjanjian sebelumnya dengan perusahaan tersebut. Yang kedua adalah perusahaan pupuk, di mana petani akan lebih mudah mendapatkan uh, pupuk, sehingga tidak perlu bersusah payah untuk mencari pupuk, seperti itu. Dan yang ketiga ada perusahaan benih, di mana dengan bekerja sama dengan perusahaan benih, maka petani akan mendapatkan benih yang berkualitas dan juga benih yang selalu memadai untuk mereka melakukan budidaya, seperti itu. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah perusahaan agribisnis atau kelompok usaha tani,
di mana dapat memberikan keuntungan dalam hal akses ke modal dan juga dukungan teknis. Nah, di mana bisa berbentuk seperti pelatihan dan juga alat-alat budidaya seperti bibit, modal, dan juga pupuk dan lain-lain. Perusahaan agribisnis itu bisa memberikan yang petani butuhkan seperti itu. Selanjutnya ada perencanaan usaha tani. Yang pertama adalah tujuan dan juga visi misi. Petani perlu membuat tujuan dan juga visi yang jelas dalam melaksanakan usaha taninya. Yang kedua, analisis pasar, di mana petani ini harus mengetahui permintaan, harga, dan juga tren pasar kacang tanah di daerahnya masing-masing, sehingga tidak kebingungan dengan nantinya akan dijual dengan harga berapa seperti itu. Yang ketiga ada analisis sumber daya, di mana petani melakukan evaluasi sumber daya yang mereka punya seperti modal, lahan, dan juga tenaga kerja. Yang keempat ada rencana budidaya, di mana rencana budidaya sendiri ini harus dibuat secara terperinci, termasuk pemilihan varietas kacang tanah, jadwal penanaman, pemeliharaan tanaman, penggunaan pupuk dan pestisida, serta perencanaan irigasi dan juga drainase. Yang kelima ada rencana keuangan, di mana petani harus membuat rencana keuangan yang mencakup estimasi biaya produksi, pendapatan yang diharapkan, proyeksi laba atau rugi. Sehingga nantinya tidak ada cerita bahwa petani ini mengalami kerugian karena sudah melakukan perencanaan keuangan seperti itu. Yang keenam ada manajemen risiko, di mana petani ini harus mempertimbangkan risiko-risiko yang dihadapi seperti risiko iklim, risiko penyakit tanaman, atau risiko pasar. Sehingga nantinya tidak akan mengalami eee, gagal panen seperti itu. Yang ketujuh ada rencana pemasaran, di mana petani sendiri ini harus menentukan segmentasi pasarnya, harus menentukan promosi produknya, dan juga distribusi dari hasil panennya itu akan kemana seperti itu. Yang kedelapan adalah monitoring atau evaluasi, di mana monitoring ini adalah pengecekan secara berkala dalam budidaya tersebut, dan untuk evaluasi biasanya dilakukan pada tahap akhir dari budidaya. Evaluasi sendiri ini adalah mencari kekurangan yang telah terjadi pada proses budidaya tersebut. Nah, yang terakhir ada kesimpulan. Untuk kesimpulan sendiri, usaha tani kacang tanah di Desa Kelean, Kabupaten Bangkalan berada pada posisi menguntungkan karena nilai RC rasio yang diperoleh lebih besar dari satu. Nilai BEP baik dalam rupiah maupun kuantitas yang lebih rendah dibandingkan dengan harga pasar saat ini. Sehingga untuk usaha tani kacang tanah ini dikatakan layak untuk dijalankan dan dikembangkan. Usaha tani komoditas kacang tanah di Kabupaten Bangkalan, perencanaannya baik dan juga sistematis sangat penting untuk mencapai kesuksesan dan juga efisiensi. Perencanaan yang sistematis membantu dalam menghadapi resiko yang mungkin terjadi dan memaksimalkan potensi keberhasilan dalam usaha kacang tanah. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mengenai mini riset ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.